Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Retno dalam mata kuliah perancangan multimedia. Jika minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang apa saja yang diperlukan dalam proses praproduksi, kali ini kita masuk ke tahap produksi. Nah, di tahap produksi ini merupakan proses pengambilan gambar, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam eh, proses produksi, ada yang perlu kita ketahui nih teman-teman, yaitu terkait dengan angle kamera. Jadi, angle kamera itu kurang lebih adalah sudut pengambilan gambar atau angle gambar, ya. Nah, ini ada beragam teman-teman ya. Eh, Pertama yang perlu kita ketahui adalah sudut eh, eye level dulu atau normal angle ya. Nah, di sudut ini biasanya dikenal juga dengan eye level, yaitu sudut pengambilannya sejajar dengan mata, gitu ya. Jadi eh, orang melihat seolah-olah sedang berhadap-hadapan. Oke. Lalu kemudian setelah eye angle ada high angle. Pengambilannya diambil dari sudut yang lebih tinggi dari eh, kamera, ya. Biasanya kesan yang ingin ditampilkan adalah kesan merendahkan objek. Nah, oke. Kalau tadi ada high angle, tentunya ada low angle. Nah, pengambilan gambar pada sudut low angle ini, kamera diambil di bawah objek. Kesan yang ingin ditampilkan memang adalah kesan supaya objeknya terlihat besar, terlihat megah, terlihat agung, dan sebagainya. Lalu, eh, angle yang keempat adalah bird angle. Apa ini bird angle? Bird angle ini kurang lebih adalah pengambilan gambar dengan sudut yang sangat tinggi. Biasanya dibantu oleh alat, ya. Bisa dengan drone, bisa dengan Jimmy Zip, gitu ya. Eh, Kesan yang ingin ditampilkan adalah kesan eh, atmosfer. Jadi ingin menampilkan misalnya eh, tata kota atau landscape sebuah kota atau lokasi. Ini bisa menggunakan bird angle ini. Kemudian ada yang namanya frog angle. Frog angle ini kira-kira memang sedikit banyak mirip dengan low angle ya. Cuma kalau low angle itu diambil di bawah eh, objek, kalau frog angle sudut pengambilan gambarnya kira-kira sejajar dengan eh, dasar objek. Jadi tidak terlalu terkesan megah, tapi eh, terlihat cukup close up ya. Eh, Kelihatan objek itu jauh lebih besar. Kemudian untuk eh, ada beberapa shot-shot tertentu yang misalnya ingin menampilkan eh, lingkungan atau atmosfer di sekitar lokasi pengambilan gambar. Nah, ini bisa kita mengambil extreme long shot. Jadi, misalnya mau menggambarkan si objek datang dari satu tempat, gitu. Nah, biasanya nanti akan terlihat eh, view eh, objek sekitarnya atau lingkungannya, ya. Kalau mirip dengan bird eye view. Kalau bird eye view itu kan dari atas. Nah, kalau extreme long shot ini dari sisi eh, vertikal, gitu ya. Oke, eh, kalau tadi ada extreme long shot, nah ada yang biasanya setelah extreme long shot dilanjutkan dengan long shot dan medium shot ya. Jadi ini menggambarkan semacam gradasi lokasi gitu dari yang jauh, dekat, agak dekat dan dekat. Nah, long shot ini biasanya akan menampilkan objek, misalnya jika objek manusia itu tampil secara utuh dari atas kepala sampai
kaki gitu, dan masih terlihat objek sekitarnya. Nah, kalau sudah masuk ke medium long shot, biasanya ini diambil dari lutut ke atas, gitu. Jadi bagian lutut ke bawah itu sudah tidak terlihat, gitu ya. Kemudian medium shot. Medium shot ini adalah angle yang paling umum dan paling sering diambil, gitu ya. Biasa misalnya untuk adegan-adegan yang sifatnya dialogis gitu, atau yang artinya adegan yang normal atau wajar keseharian gitu. Jadi kadang disamakan juga dengan eye level gitu ya. Jadi biasanya ini diambil dari bagian pinggang ke atas. Oke. Lalu kalau tadi ada medium shot, nah ini ada sedikit perbedaan atau sedikit persamaan dan perbedaan sekaligus, yaitu medium close up. Kalau tadi medium shot itu pinggang ke atas, kalau medium close up itu lebih ke dari bagian dada ke atas atau torso ya. Nah ini biasanya kalau kita ingin menampilkan dialog secara intens gitu, dialog tunggal atau dialog antar dua objek. Nah biasanya ini mulai runut ya dari yang jauh sampai ke dekat. Setelah medium close up, muncul juga close up. Nah, ini berurut. Kalau tadi kan dari pinggang ke atas, close up ini lebih dari misalnya bahu ke atas. Gitu. Jadi ini untuk menampilkan biasanya mimik wajah atau ekspresi dari objek atau talent kita. Lalu setelah close up, ada lagi yang namanya extreme close up. Nah, ini biasanya untuk menampilkan detil-detil ya, khususnya wajah gitu. Tapi bisa jadi misalnya mau menggambarkan pergerakan tangan, misalnya orang sedang marah, itu digambarkan tangannya mencengkram gitu ke bagian jemarinya gitu. Nah, jadi setiap angle yang ditampilkan itu akan memberikan kesan tertentu gitu. Jadi ini fungsinya kita memahami shot-shot atau angle-angle yang berbeda karena setiap angle akan menampilkan kesan tertentu juga. Nah, ini kurang lebih materi tentang pengambilan kamera, angle kamera. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menerapkan dalam proses produksi nanti. Terima kasih.